Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martia dalam pelajaran karya ilmiah dan bersama channel YouTube Matsa Surba MTS Surya Buana Malang. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Welcome. Kita mulai pelajaran kali ini dengan lanjutan menyusun proposal karya ilmiah bagian yang kedua. Kita melanjutkan materi yang kita ulas minggu lalu dengan secara seksama. Meskipun kita belajar dari jarak jauh, tetapi kita tetap selalu bersemangat, tetap bermotivasi tinggi untuk berprestasi. Mari kita mulai tiap bagian satu persatu dengan penuh keceriaan, dengan seksama. Sebelum kita ulas pelajaran bagian berikutnya, marilah kita pelajari dulu apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini tetap sama seperti yang awal kita pelajari tentang karya ilmiah. Yang pertama adalah siswa mampu menerapkan surat Al-Alaq ayat 1 sebagai wujud dari triple R, yaitu religi, yaitu Iqra, bacalah ayat Allah yang tercipta dan yang tertulis. Yang tercipta kita pelajari melalui program riset karya ilmiah. Untuk yang tercipta ini dapat kita mulai dari sejak dini dengan pelajaran kita karya ilmiah. Nah, untuk ayat yang tertulis kita pelajari dengan cara mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu menyusun proposal karya ilmiah dengan baik dengan tujuan untuk mengikuti lomba baik tingkat lokal, nasional ataupun internasional dalam bidang karya ilmiah dan karya inovasi. Yang terakhir, siswa dapat mengimplementasikan idenya dalam konteks karya ilmiah. Adapun tata urutan penulisan proposal telah saya sajikan beberapa waktu yang lalu dan akan saya ulas kembali. Di sana ada judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, konsep dan definisi operasional, kerangka teori, perumusan kerangka berpikir, hipotesis, metodologi, garis besar isi, dan penutup. Adapun telaah pustaka. Telaah pustaka ini sama dengan kajian pustaka atau kajian teori yang mendukung ide penelitian yang akan kita lakukan. Kajian pustaka dapat diperoleh dari buku cetak, majalah, koran, internet, ataupun jurnal penelitian. Adapun contoh dari telaah pustaka, misalnya kita memiliki ide penelitian membuat biofuel dari kulit jeruk. Maka yang kita cari literaturnya adalah pengertian biofuel, kandungan dan manfaat kulit jeruk, hubungan biofuel dan kulit jeruk. Sumbernya dapat kita peroleh dari koran, majalah, buku cetak, internet, atau dari jurnal yang akan mendukung penelitian yang kita rencanakan dalam proposal. Contoh pengambilan kajian pustaka, misalnya pengertian dari biofuel. Ini saya ambilkan dari Wikipedia, alamat ada di sana. Misalnya, bahan bakar hayati, dalam bahasa Inggris disebut biofuel, adalah setiap bahan bakar baik padatan, cairan, ataupun gas yang dihasilkan dari bahan organik. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, atau pertanian. Ada 3 cara untuk membuat biofuel melalui pembakaran limbah organik kering,
seperti buangan rumah tangga, limbah industri dan pertanian, fermentasi, limbah basah seperti kotoran hewan tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas, mengandung hingga 60% metana, atau fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester. Dan energi dari hutan menghasilkan kayu dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar. Materi ini saya peroleh dari Wikipedia dengan mencuplik secara langsung. Ini adalah contoh kajian pustaka yang diperoleh dari internet. Mengapa saya ambil contoh limbah kulit jeruk? Karena di sana dimuat tentang pembuatan biofil dari limbah. Maka kita dapat mempelajari apa hubungan antara kulit jeruk dengan limbah dan biofuel dengan cara mencari literatur pada bagian-bagian yang lain dari sumber-sumber yang lain yang kuat yang akan mendukung daripada penelitian yang kita rencanakan dalam proposal yang akan kita sajikan. Pada bagian berikutnya adalah definisi operasional. Definisi operasional ini terkait dengan setiap kata-kata sulit yang kita sajikan dalam proposal hendaknya kita uraikan secara jelas sehingga pembaca akan mengerti maksud dari setiap istilah tersebut. Adapun kerangka teori, perumusan kerangka berpikir dan hipotesa dapat dijelaskan sebagai berikut. Kerangka teori menjelaskan tentang teori yang akan kita gunakan dalam proposal. Sedangkan perumusan kerangka berpikir di sana akan digunakan dalam melakukan penelitian, itu kerangka berpikirnya seperti apa yang akan kita susun secara terperinci. Kemudian ada hipotesa. Hipotesa yaitu dugaan sementara dari penelitian yang akan kita lakukan. Kita dapat menentukan jawaban sementara meskipun belum melakukan penelitian. Jadi hanya perkiraan dulu. Nanti akan dibuktikan melalui penelitian. Itu adalah bagian dari hipotesa yang kita ambil sementara. Demikian tadi telah saya sampaikan beberapa bagian dari lanjutan penulisan proposal. Masih ada satu bagian lagi, insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini hanya membahas tentang telaah pustaka, kemudian kerangka berpikir, definisi operasional, dan hipotesa. Nah, silahkan kalian buat apa hipotesa yang kalian rencanakan dalam penelitian kalian. Silakan dijawab pada Google Classroom. Sesuai dengan idenya masing-masing, apa hipotesa yang akan kalian buat untuk ide kalian masing-masing. Jadi sesuai idenya sendiri. Misalnya ide kalian membuat masker dari kulitnya nanas. Nah, apa hipotesa atau dugaan kalian dengan membuat masker dari kulit nanas ini? Atau misalnya judulnya membuat sabun dari buah pace atau mengkudu. Jadi hipotesa kalian apa dengan adanya pembuatan sabun dari mengkudu? Jadi nanti hipotesa itu sesuai dengan ide awal kalian dan kalian tidak perlu membuat ide baru. Cukup ide awal pembuatan yang pertama kita masuk itu kira-kira praduga kalian atau hipotesa kalian apa. Cukup satu jawaban singkat, silahkan dijawab pada Google Classroom. Hari ini cukup, alhamdulillah. Bila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.